Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Amelia dari kelas 05 SMJP 001. Di sini saya akan mempresentasikan materi Bankris, yaitu risiko kredit pada modal perusahaan. Yang pertama ada definisi risiko kredit. Risiko kredit adalah potensi kerugian yang dialami perusahaan akibat ketidakmampuan pihak debitur dalam memenuhi tanggung jawab finansialnya secara tepat waktu. Dalam dunia perbankan, risiko ini menjadi faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan kesehatan modal. Risiko kredit tidak hanya berpengaruh terhadap profitabilitas jangka pendek, tetapi juga dapat mengancam struktur modal dan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama yaitu muncul ketika debitur gagal bayar bunga, pokok pinjaman atau keduanya. Yang kedua, faktor dominan yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Dan yang ketiga, dapat menurunkan pendapatan dan nilai aset perusahaan. Selanjutnya ada dampak terhadap stabilitas keuangan. Yang pertama, arus kas terganggu, rasio profitabilitas menurun, likuiditas melemah, penurunan kepercayaan investor dan nasabah. Yang terakhir ada berpotensi menimbulkan krisis modal. Hubungan risiko kredit dan struktur modal. Yang pertama, struktur modal perusahaan, yaitu komposisi antara modal sendiri atau ekuitas dan modal pinjaman atau utang. Lalu menentukan tingkat risiko dan fleksibilitas keuangan. Yang kedua, modal sebagai risk buffer, yaitu penyangga terhadap ketidakpastian ekonomi, memungkinkan operasional tanpa likuiditas aset produktif, dan regulator mewajibkan tingkat modal minimum tertentu. Yang ketiga, yaitu pengaruh risiko kredit terhadap modal. Yang pertama, peningkatan kredit macet, pembentukan CKPN. Yang kedua, pembentukan cadangan mengurangi laba yang memperkuat modal. Yang ketiga, menurunkan tingkat CAR. Yang keempat, memperlemah posisi keuangan perusahaan. Siklus hubungan timbal balik. Yang pertama, siklus negatif, yaitu risiko kredit meningkat, laba menurun, modal berkurang, kemampuan menyalurkan kredit terbatas, lalu risiko semakin tinggi. Yang kedua, siklus positif, modal kuat, mampu menghadapi risiko kredit, risiko terkendali, profitabilitas stabil, lalu modal semakin kuat. Prinsip kuncinya yaitu, pertama, semakin besar risiko kredit, semakin besar kebutuhan modal. Yang kedua, semakin kuat modal, semakin besar kemampuan menanggung risiko. Yang ketiga, perusahaan perlu meninjau struktur modal secara aktif. Lalu selanjutnya proses pembentukan modal. Ada dua, yaitu modal sendiri atau equity, contohnya dari dana pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, saham biasa atau saham preferred, dan laba ditahan. Yang kedua ada modal asing, yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dan penerbitan obligasi. Jenis modal yaitu ada 3. Modal dasar, itu jumlah maksimum dalam anggaran dasar. Yang kedua, modal ditempatkan, bagian modal dasar yang disetujui untuk dijual. Yang ketiga, modal disetor, dana yang benar-benar diterima dari pemegang saham. Ketentuan regulatornya itu mematuhi rasio kecukupan modal atau CAR. Yang kedua, minimal 8% menurut Basel atau lebih tinggi sesuai OJK. Pengelolaan modal menghadapi risiko kredit. Strategi pengelolaan modal. Yang pertama ada perencanaan modal, menetapkan target CAR, proyeksi kebutuhan modal jangka panjang. Yang kedua, pengalokasian dana, yaitu menyeimbangkan profitabilitas dan solvabilitas, diversifikasi portofolio kredit. Yang ketiga, pemantauan berkala, evaluasi risk wages aset, dan monitoring rasio kecukupan modal. Yang keempat yaitu capital buffer, menyisihkan modal sebagai penyangga dan cadangan kerugian kredit. Lalu ada pentingnya manajemen risiko kredit. Yang pertama, tujuan manajemen risiko kredit yaitu mengidentifikasi potensi kerugian dari kegiatan pembiayaan, mengukur tingkat risiko secara proporsional, memantau perkembangan kualitas kredit, mengendalikan risiko dalam batas yang dapat diterima. Lalu dampak manajemen risiko yang buruk yaitu ada menurunnya nilai aset perusahaan, terganggunya likuiditas, melemahnya kepercayaan investor dan nasabah, lalu potensi krisis modal. Yang ketiga ada manfaat manajemen risiko yang baik, yaitu melindungi aset dari kerugian, memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang, menjaga tingkat kepercayaan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal yang pertama yaitu kualitas dan kelayakan debitur, kebijakan pemberian kredit perusahaan, sistem pengawasan internal, kemampuan analisis kredit, dan kualitas SDM bagian kredit.
Lalu faktor eksternal, yaitu kondisi ekonomi makro, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar, regulasi pemerintah, serta persaingan industri. Lalu ada dampak terhadap perusahaan, yaitu semakin banyak faktor risiko, semakin tinggi potensi kerugian. Lalu memerlukan modal lebih besar sebagai penyangga, dan perlu strategi mitigasi yang komprehensif. Studi kasus yang saya ambil yaitu ada pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pada periode perlambatan ekonomi pasca pandemi, PT BRI menghadapi peningkatan kredit bermasalah, khususnya pada segmen UMKM. Peningkatan risiko kredit ini mendorong BRI untuk meningkatkan pembentukan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Dampaknya pada modal BRI yaitu peningkatan CKPN menyebabkan laba bersih BRI mengalami tekanan. Penurunan laba berdampak pada berkurangnya akumulasi laba ditahan, yang merupakan salah satu komponen utama modal inti. Meskipun demikian, BRI tetap mampu menjaga risiko kecukupan modal pada level aman. Analisis studi kasusnya, yaitu kasus BRI menunjukkan bahwa risiko kredit yang meningkat tidak selalu langsung menurunkan stabilitas perusahaan, asalkan didukung oleh modal yang kuat dan manajemen risiko yang efektif. Pelajaran dari studi kasus tersebut yaitu yang pertama, risiko kredit harus dikelola secara proaktif. Yang kedua, modal yang kuat berfungsi sebagai penyangga kerugian. Yang ketiga, pencadangan yang memadai meningkatkan ketahanan perusahaan. Dan yang keempat, manajemen risiko berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Kesimpulannya adalah risiko kredit berpengaruh langsung terhadap stabilitas modal perusahaan. Kegagalan debitur menyebabkan kerugian finansial yang dapat menggerus modal. Modal berfungsi sebagai capital buffer untuk menyerap kerugian, sehingga struktur modal yang kuat sangat penting. Pengelolaan modal yang strategis melalui perencanaan, diversifikasi, dan evaluasi berkala, serta manajemen risiko yang disiplin dan terukur diperlukan agar perusahaan tetap stabil di tengah berbagai faktor risiko internal maupun eksternal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.